lebih meninggikan pangkat daripada sayyid yang bodoh, daripada orang alim, daripada kiai yang pinter itu. Katanya itu pendapat Ibnu Hajar. Saya katakan Ustadz Idrus Romli itu adalah pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami. Channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada. Polemik nasab masih terus bergulir. Hikmah dari polemik nasab ini sebenarnya banyak sekali. Salah satunya kita bisa memetakan kelompok-kelompok yang di situ sebenarnya itu anti dengan pemerintah. Sebenarnya itu anti dengan PBNU. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Coba kita tengok, kita cermati dengan kepala yang dingin. Mereka-mereka yang mendukung Bani Ba'alwi mati-matian, bahkan mereka rela untuk melakukan persekusi. Mereka rela untuk mendatangi orang-orang yang dianggap tidak sepaham dengan mereka. Mereka adalah FPI yang pertama. Memang organisasi mereka sudah resmi dibubarkan pemerintah. Tetapi mereka tidak tinggal diam. Mereka masih menghimpun anggota-anggota yang ada di dalamnya. Namanya tetap FPI. Kalau dulu Front Pembela Islam, sekarang Front Persatuan Islam apa-apa. Cuma beda nama saja. Itu salah satu, kalau boleh dikatakan, kelicikan mereka. Dan mereka masih ada. Mereka masih bergentayangan. Mereka masih dalam satu komando sang imam besar. Ini menarik, itu yang pertama. Terus yang kedua, pendukung Bani Ba'alwi adalah NU garis lurus. NU garis lurus adalah NU tandingan PBNU kita. Sebenarnya ini menyadarkan kita semua. Ya, seperti Buya Yahya, Idrus Romli, Lutfi Basyori, kan seperti itu toh. Ini menarik untuk kita cermati, kita petakan. Termasuk Idrus Romli yang terkenal dengan singa aswaja, itu kan yang bikin narasi seperti itu kan grup-grup mereka saja. Debat dengan Wahabi, wah keren, ya memang keren. Nah, statement-statement dari Kiai Idrus Romli ini menarik. Salah satu strategi mereka, jurus-jurus mereka adalah mengadopsi atau memakai kebesaran nama ulama-ulama tempo dulu. Contoh begini, Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak pernah membatalkan nasab Habib Bani Ba'alwi. Apakah kalian sehebat atau melebihi Mbah Hasyim Asy'ari? Ya, tentunya ini kan tamparan keras bagi orang yang tidak berpikir maklek gitu kan. Syekh Nawawi itu sama sekali tidak pernah membatalkan nasab Bani Ba'alwi. Nah, kalian siapa kok berani-berani membatalkannya? Ini loh, ini mereka. Termasuk ini ada statement dari Kiai Idrus Romli yang mengatakan bahwa Syekh Ibnu Hajar ini begini, di dalam kitab ini. Padahal yang mengarang kitab itu, yang menukil nama Ibnu Hajar itu ya dari kalangan Bani Ba'alwi. Kitab yang dibaca Idrus Romli adalah kitab karangannya Bani Ba'alwi. Mereka selalu berpola seperti itu, menukil atau mengadopsi nama-nama besar seorang tokoh untuk melegitimit visi misi mereka. Ini kalau kita cermati seperti itu. Nah, berikut ini ada bantahan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang statement Kiai Idrus Romli. Kita dengarkan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini tanggal 29 Mei tahun 2024, ini saya ada di kediaman beliau, Profesor Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Assalamualaikum Kiai, sehat? Waalaikumsalam, sehat, alhamdulillah. Ini Kiai, aku dapat kiriman video dari YouTube. Setelah aku dengarkan, aku cermati, itu ada pernyataan dari Kiai Haji Idrus Romli, di mana di YouTube-nya itu menjelaskan tentang kemuliaan atau titik pembeda kemuliaan antara Habib dengan Kiai. Dan juga ada Kiai Idrus Romli itu menyebut pendapat salah satu ulama besar, yaitu Asy-Syaikh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, itu menurut Kiai Imad gimana itu, Kiai? Silahkan, Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah bilang Kiai Idrus Romli itu pangkatnya pembaca. Dia mengatakan bahwa Ibnu Hajar katanya lebih meninggikan pangkat daripada sayyid yang bodoh, daripada orang alim, daripada kiai yang pinter itu. Katanya itu pendapat Ibnu Hajar. Saya katakan Ustadz Idrus Romli itu adalah pembaca, karena tidak ada Ibnu Hajar Al-Haytami berbicara bahwa yang namanya sayyid yang bodoh lebih tinggi daripada kiai yang alim. Coba perhatikan dari videonya Ustadz Idrus Romli itu, dia mendapatkannya dari kitab Al-Manhajus Sawi, karya Habib Zain bin Smith, karya Ba'alawi. Ya. Saya sudah katakan, Kiai, kalau karya Ba'alawi hati-hati kalau baca. Kalau dia mengutip nama ulama, misalnya Ibnu Hajar kayak tadi, itu harus diverifikasi di kitab Ibnu Hajar. Tidak ada dalam Fatawi Ibnu Hajar mengatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh lebih tinggi daripada orang alim. Tidak ada. Ustadz Islam itu pembaca yang baik, tapi dia tidak naik level kepada pangkat peneliti. Jadi setiap ada orang berbohong, Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Al-Manhajus Sawi, dia tidak pernah merujuk kitab Ibnu Hajarnya. Tidak cross check langsung ke. Wahai Ustadz Islam, cari di dalam kitab Fatawinya Ibnu Hajar, apa benar Ibnu Hajar itu meninggikan sayyid yang bodoh daripada orang alim? Tidak ada, Ustadz Idrus Romli. Satu lagi tadi yang dikutip oleh Ustadz Idrus Romli itu katanya As-Sindi Al-Madani berpendapat yang sama. As-Sindi Al-Madani, lihat di dalam kitabnya Hasiyah yang dikarang oleh As-Sindi Al-Madani, Hasiyah Bukhari, Hasiyah Muslim, Hasiyah Turmudi. Apakah ada pendapat As-Sindi Al-Madani menyatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh lebih tinggi daripada daripada orang alim? Tidak ada. Itu hanya ada di dalam kitab Ba'alawi. Tadi Ustadz Idrus Romli juga mengutipnya dari Zain bin Smith itu. Katanya ada di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ibnu Hajar mengatakan, As-Sindi Al-Madani mengatakan, tidak ada cross check dan verifikasi di dalam kitab Ibnu Hajar. Apakah betul Ibnu Hajar mengatakan bahwa seorang sayyid yang bodoh itu lebih mulia daripada orang alim? Tidak ada. Itulah bantahan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atas akuisi yang dilakukan oleh Kiai Idrus Romli, sang pembela Bani Ba'alawi. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.